Kejatuhan militer Afghanistan didikan Amerika Serikat, memang menjadi berkah bagi milisi Taliban. Puluhan helikopter serang, helikopter angkut dan ribuan kendaraan lapis baja telah diterima secara gratis oleh Taliban tanpa perlawanan, alias semua peralatan tempur yang sebagian besar adalah hibah dari Amerika itu diserahkan secara utuh kepada Taliban dengan begitu mudahnya. Lantas bagaimana dengan perasaan Amerika? Publik dan politisi di negara itu sudah tentu jengkel atas sumbangan alutsista gratis ke Taliban. Tapi itu konsekuensi yang harus diterima. Pasalnya memperpanjang operasi militer di Afghanistan juga telah menguras anggaran yang tidak kecil. Sementara berharap militer Afghanistan untuk melanjutkan perlawanan kepada Taliban juga tipis, lantaran moral tempur pasukan binaan Amerika itu yang rendah. Dari serangkaian laporan terkait dengan alutsista milik militer Afghanistan yang kini berada di tangan Taliban, satu yang menarik adalah pernyataan dari anggota Kongres Amerika Jim Banks. Dalam situs Telegraph, disebutkan total peralatan militer yang didapatkan Taliban pasca penarikan mundur pasukan Amerika dari Afghanistan, ternyata mencapai nilai 2026 triliun. Rincian kasarnya, Taliban kini menerima 600.000 senjata ringan, 200 helikopter dan pesawat dari berbagai jenis, 162.000 unit peralatan komunikasi, serta 75.000 kendaraan lapis baja. Taliban juga telah mendapatkan drone intai, 16.000 perangkat night vision, pelindung tubuh, dan masih banyak lagi. Banks meyakini angka tersebut, lantaran ia sendiri sebelumnya terlibat dalam program penyediaan persenjataan dan peralatan militer untuk pasukan pemerintahan Afghanistan. Media Inggris mengatakan yang paling berbahaya adalah bocornya data-data biometrik dan daftar penduduk lokal yang selama ini bekerja sama dengan Amerika. Antara 2002 hingga 2017, Amerika memberi militer Afghanistan persenjataan sekitar 28 miliar dolar, termasuk roket, kacamata penglihatan malam, dan drone Sand Eagle untuk pengumpulan data intelijen. Tetapi lepas dari semua itu, helikopter Black Hawk telah menjadi tanda bantuan militer Amerika yang paling terlihat, dan semestinya menjadi keuntungan terbesar Taliban. Meski begitu, tak semuanya adalah buatan Amerika, ada juga alutsista produksi Rusia yang jatuh ke Taliban, dalam hal ini adalah helikopter angkut multiguna Mi-17. Merujuk kantor berita Interfax, kepala eksportir dari Rosoboron Export menyebutkan, jumlah helikopter buatan Rusia di Afghanistan secara signifikan lebih tinggi daripada inventaris yang dilaporkan. Sebuah laporan dari Inspektur Jenderal Khusus Amerika untuk Rekonstruksi Afghanistan mengatakan bahwa militer Afghanistan memiliki 56 unit helikopter Mi-17, yang hanya 32 unit yang dapat digunakan. Mi-17 adalah versi ekspor helikopter Mi-8 Rusia, yang diproduksi di dua pabrik di Kazan dan Ulan-Ude di Rusia. Mengutip dari airforcemak.com, ketika Taliban menyerbu dan mengambil alih gudang besar senjata dan kendaraan, mereka juga mendapatkan 100 unit helikopter Mi-17 HIP, pesawat angkut buatan Rusia yang dibeli oleh Amerika untuk angkatan bersenjata Afghanistan karena harganya relatif lebih murah, dan lebih mudah diterbangkan daripada UH-60 Black Hawk buatan Amerika. Ada fakta yang menarik dari Mi-17, khususnya pada varian Mi-17V5, pasalnya helikopter yang disokong dua mesin TV-3-117VM ini mendapat tempat tersendiri di mata militer Amerika Serikat. Mengutip dari first.gov.ru, disebutkan Amerika secara tak resmi telah mengakui keunggulan Mi-17, khususnya bila dibandingkan UH-60 Black Hawk. Inspektor Jenderal di Pentagon tak puas dengan performa Black Hawk di Afghanistan. Pentagon membandingkan kinerja UH-60 Black Hawk dengan Mi-17V5 yang didatangkan untuk kebutuhan transisi di tubuh Angkatan Darat Afghanistan. Skor minus Black Hawk dibandingkan Mi-17 terutama pada urusan kapasitas angkut kargo. Sudah dipastikan soal pilot dan volume kargo, Mi-17 jauh lebih unggul dari Black Hawk. Amerika menyebut, kapasitas angkut 2 UH-60 dapat dituntaskan oleh satu Mi-17 dalam sekali terbang.